Ya emang benar Mas apa yang jenengan sampaikan tadi. Akan tetapi kan ada satu istilah urip iku mung sakdel mau nglakoni, bahwa hidup itu hanya sekedar menjalani saja. Kita nggak perlu melakukan satu vonis-vonis dan penghakiman terhadap keadaan sekarang ini. Kalau sekarang ini kita katakan zaman sulit, ya kita akan sulit. Kalau kita mengatakan saat ini adalah zaman makmur, ya bisa dibilang makmur. Nyatanya apa-apa sekarang mudah kita dapatkan. Semua tergantung dari sudut pandang kita saja sebetulnya. Dan memang ada satu fenomena saat ini yang namanya wolak-waliking zaman. Kebolak-baliknya zaman. Apa itu? Ada satu masa di mana seperti kebalik gitu loh Mas. Sekarang gunung aja kebanjiran. Padang pasir yang sulit air itu pun kebanjiran. Sampean ingat dulu waktu Ibu Siti Hajar dan Nabi Ismail mencari air dalam sejarah penemuan air Zam-Zam. Sangat sulit air itu di padang pasir. Sekarang malah kebanjiran. Namanya aja juga wolak-waliking zaman. Kemudian saat ini orang-orang yang ahli agama bukannya mencerahkan Mas, tapi bikin ribut, bikin gaduh. Itu wolak-waliking zaman. Faktanya seperti itu Mas. Terus katanya sekarang ini zamannya orang pusing ya. Di Indonesia ini kalau kita telah lebih dalam, yang pusing itu justru orang-orang atas. Para pemimpin, orang-orang kaya, mereka pusing. Mereka yang tergoyang oleh terpaan badai zaman. Tapi orang-orang bawah, akar-akar rumput, mereka hidup apa adanya. Hidup seperti tidak terjadi apa-apa. Dan kalau sekarang katanya banyak pemecatan karyawan ya, pemutusan hubungan kerja. Sebetulnya itu ciri-ciri orang kaya udah mulai pusing, nggak mampu membayar karyawannya. Yang mana karyawan itu masih semangat bekerja. Itu wolak-waliking zaman. Akan tetapi kita nggak bisa memvonis bahwa zaman ini sulit bagi kita. Kita harus punya satu keyakinan Mas. Mau disebut zaman kegelapan, mau disebut zaman sulit, mau disebut zaman resesi yang global, monggo. Tapi yang jelas secara pribadi, pertahankan bahwa kita mampu menjalani. Toh kita ini menghadapinya bareng-bareng. Semua orang menghadapi zaman ini. Yang penting sudut pandang Mas. Hati-hati dengan sudut pandang kita. Yang kita perlu hati-hati bukannya keadaan yang ada di sekitar kita, tapi sudut pandang kita. Kalau sudut pandang kita itu benar, insya Allah akan berpengaruh dalam kita menghadapi keadaan sekarang ini Mas. Ilmu thariqah itu salah satu jalan untuk mempertahankan sudut pandang pribadi itu Mas. Agar kita benar-benar menjalani hidup ini dengan tenang dan tidak lepas dengan sumber daya hidup kita, sumber daya kuasa kita, sumber hidayah kita. Itu saja Mas, jalani aja. Urip mung sadel mau nglakoni, lakoni wae. Sak ngono to Mas.